Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan kembali bertemu di Musholla Al-Ghaffar. Semoga seperti nama masjid ini, orang-orang yang datang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia menapaki jalan dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah cinta yang tertolak, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Semua orang Islam terutama semuanya mengaku cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat Islam yang tidak mengaku cinta Nabi. Tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini ungkapan bagus ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba." Yang menjadi permasalahan bukan kamu mencintai, tapi permasalahannya adalah apakah kamu dicintai. Kalau mengaku cinta Nabi mah nggak usah diomongkan. Semua orang ngaku cinta Nabi. Permasalahannya kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibb. Permasalahannya itu bukan kamu cinta Nabi. Walakinna sya'na an tuhabba, tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai Nabi. Seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilailah. Setiap orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Semua orang ngaku punya hubungan dengan wanita cantik yang bernama Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Padahal Laila tidak mengiyakan atau pada Laila mengingkari hubungan mereka. Begitulah kiranya betapa banyak orang mengaku mendakwakan dirinya cinta Nabi, cinta Rasul. Akan tetapi cintanya sekedar cinta.
Maka dari itulah ikhwatal iman, kita harus tahu bagaimana caranya agar mencintai dan dicintai Nabi. Bagaimana caranya agar kita mencintai dan dicintai Nabi. Untuk mencintai dan dicintai Nabi butuh pembuktian. Pembuktiannya 5. Mohon maaf, pembuktiannya ada 4. Jadi kita ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, artinya bertauhid, meninggalkan syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Persaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah perlu dibuktikan dengan 4 hal. Kalau 4 hal ini belum kita lakukan, berarti cinta kita kepada Nabi hanya sebatas pengakuan saja. Supaya cinta itu benar-benar cinta dan diterima cinta kita oleh Nabi, perlu dibuktikan. Buktinya berapa? Ada 4. 4 inilah yang akan saya jabarkan. 4 bukti kamu itu cinta Nabi. 4 bukti kamu itu umatnya Nabi. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Membenarkan beritanya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengabarkan sebuah berita dalam sebuah hadis yang sahih, maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali sami'na wa ata'na. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada hari kiamat, ada padang mahsyar, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nanti akan keluar Dajjal, nanti akan turun Isa Al-Masih. Maka wajib kita imani. Kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita terus kita tolak, nggak kita percayai, maka kita belum jadi umatnya Nabi. Semua beritanya Nabi wajib diimani. Termasuk hadis yang bagi sebagian orang nggak masuk akal. Tapi ketika itu hadis sahih, wajib kita iman. Dalam hadis sahih dikatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, jikalau ada lalat masuk ke bejana salah seorang di antara kalian, gelas yang ada airnya, ada lalat mencelok di situ, kata Nabi, falyaghmishu, celupkan sekalian. Celupkan ke dalam air sekalian. Karena lalat itu punya 2 sayap, salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Kita nggak tahu mana yang penawar, mana racun. Makanya supaya ternetralisirkan, maka dicelupkan. Falyatrahu, terus lemparkan lalat itu. Setelah itu boleh kita minum, tidak ada masalah. Ini hadis wajib diimani, riwayat Bukhari. Kalau ada orang mengatakan, ini hadis nggak masuk akal, nggak ilmiah, nggak logis, jorok, alhamdulillah. Kalau sampai kita menolak hadis tersebut dan menganggap hadis ini nggak relevan, maka kita gugur jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mengabarkan, maka wajib diiman. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, orang kafir diberi info oleh Nabi bahwa tadi malam Nabi Isra Mi'raj. Ini kabar menggembirakan bagi orang kafir. Karena menurut orang kafir ini tambah jelas kegilaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha cuma 1 malam? Tidak mungkin. Gak logis. Gak masuk akal. Ini senang orang kafir dapat informasi empuk ini.
Maka orang kafir ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ya Abu Bakar nih, sahibuka majnun. Sahib ente lagi gila. Apa mungkin dipercaya dia menceritakan ke kita bahwa dia itu Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha cuma 1 malam saja. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi kalau memang benar itu yang mengatakan adalah Muhammad, bahkan yang lebih dari itu pun aku imani, aku percaya. Makanya diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar setelah kenabian. Saya ulangi, As-Siddiq itu gelar setelah kenabian. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Ini adalah ya ittiba pertama, mengimani apa yang dikabarkan Nabi. Ini cara berittiba, ada 4 nih. Pertama, mengimani apa yang dikabarkan Nabi. Yang kedua, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Ini bukti nomor 2. Kalau kita ini umatnya Nabi, kalau kita ini cinta Nabi, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Rasulullah sebelum wafat itu mengirim pasukan, namanya pasukan Usama bin Zaid. Dikirim melawan musuh yang gak sembarang musuh. Musuhnya pasukan ini adalah Romawi, negara adidaya pada zamannya, sekelas Amerika dan Rusia zaman sekarang. Yang dikirim oleh Nabi adalah Usama bin Zaid, bocah, remaja, SMP lah kalau sekarang. Sehingga ada sebagian sahabat yang agak berat hati. Ya Rasul, bagaimana panjenengan memimpin, bagaimana panjenengan memilih pemimpin panglima perang seorang yang masih minim pengalaman, masih ijem, masih bau kencur, padahal di belakangnya ada orang-orang hebat. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Bakar, ada Khalid bin Walid dan seterusnya. Ada orang-orang hebat. Lalu panjenengan memerintahkan bocah kecil yang minim pengalaman. Marah Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa yang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Siapa? Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah, sama melawan Romawi juga. Maka Nabi tetap harus berangkat pasukannya Usama ini. Pasukannya Usama sudah dipersiapkan Nabi. Terus Nabi wafat. Nabi wafat, yang ditunjuk jadi khalifah adalah Abu Bakar. Maka yang dilakukan Abu Bakar adalah, dan kita tahu Abu Bakar diangkat jadi khalifah, ada 3 prahara besar menimpa umat Islam. Prahara pertama, muncul nabi palsu, menjamur. Di antara yang terkenal atau yang satu-satunya yang sampean kenal, siapa? Musailamah al-Qadha, Al-Ansi. Banyak, dan setiap nabi palsu punya pengikut ribuan. Menjamur. Rasulullah wafat, banyak muncul nabi palsu. Jadi bisnis yang lumayan menggiurkan. Jadi nabi palsu itu punya pengikut, punya ini, dilulukan gitu. Muncul nabi-nabi palsu banyak. Prahara yang nomor 2, muncul gerakan murtad. Muncul gerakan apa? Murtad. Jadi banyak orang-orang di pedalaman murtad-murtad, kafir-kafir semuanya, karena ditinggal Rasulullah wafat. Yang nomor 3, muncul gerakan anti zakat. Tidak mau bayar zakat. Ini kan masalah besar ini.
Ya, di sekitaran Madinah, kabilah-kabilah banyak murtad. Tapi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Tidak bergeser sedikit pun. Tetap pasukan Usama dilanjutkan. Sehingga Abu Umar datang. Ya Khalifatul Rasul, wahai khalifahnya Rasulullah, bagaimana Anda mengirim pasukan ke negeri yang jauh, ke Romawi Raya, dipimpin oleh seorang bocah yang minim pengalaman, sedangkan di daerah-daerah sekitar Madinah banyak muncul nabi palsu, banyak gerakan anti zakat, banyak orang-orang mau murtad. Bagaimana kita kirim pasukan Islam jauh ke luar negeri Islam, sedangkan di dalam negeri kita ini sedang kacau? Bagaimana kita cari untung padahal modal kita terancam? Saya mau tanya, tolong dijawab. Logis enggak yang disampaikan Umar ini? Logis enggak? Ya. Harusnya sampean bersepakat. Kok berselisih pendapat? Jadi mau tak terus repot boleh-boleh ngene iki. Maksud ngomong ngono iku sepakat. Tunggu tak lanjut. Ucapannya Umar itu loh ngasih pertimbangan. Bagaimana panjenengan ini ngirim pasukan ke negeri yang jauh, adidaya lagi. Siapa? Superpower Romawi Raya, dipimpin bocah kecil. Di sisi lain, kita di dalam negeri ini banyak masalah. Kacau, ada nabi palsu punya pengikut ribuan. Di berbagai tempat muncul gerakan murtad, gerakan ingkar zakat. Bagaimana panjenengan cari untung tempat yang jauh padahal modal kita dalam negeri terancam. Sedangkan pasukan Islam tidak ada di dalam negeri. Di dalam negeri ada kemelut ini. Tolong diurungkan dulu. Bis, ojo sampai khilaf pendapat lo ya. Aku gak enak cerita nih, gue sama khilaf pendapat. Pertanyaan saya, logis enggak pertimbangannya Umar ini? Logis. Gitu. Mau tak lanjut tuh gak enak. Logis gak pertimbangannya Umar? Logis. Dimanapun menurut kalkulasi kemiliteran tindakannya Umar itu benar. Betul enggak? Dimanapun kalkulasi dunia militer benar tindakannya Umar itu. Tapi garis bawahi, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia yang meletakkan akal cerdasnya di bawah perintah Rasulullah SAW. Tidak mau, tetap perintahnya Nabi yang didahulukan. Karena Abu Bakar berpikir berdasarkan wahyu, bukan kalkulasi manusia. Apa yang diperintahkan Nabi nggak mungkin jelek. Imannya notok Abu Bakar itu. Maka nggak peduli. Wallahi ditantang tuh Umar sama Abu Bakar. Wallahi demi Allah. Pakai sumpah. Seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian di kaki-kaki istri-istrinya Nabi, demi Allah tidak akan pernah aku urungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Karena itibaknya kuat Abu Bakar ini, Allah Subhanahu wa taala kasih kemenangan kepada Usama bin Zaid. Pasukannya Romawi dipukul mundur. Dengan kemenangan itu secara politik menguntungkan kaum muslimin. Bagaimana kerucu-kerucu ini mau maya? Ya? Ceketer-ceketer ini. Ini Romawi dilibas sama pasukannya Usama bin Zaid. Dan dengan nurut Nabi itu Allah kasih kemenangan. Dan dengan kemenangan itu orang yang mau murtad gak jadi. Udi. Nabi palsu langsung diberangkati oleh Abu Bakar, memerintahkan Khalid bin Walid ditumpas mereka. Musailamah Al-Kadzab ditumpas sama Khalid bin Walid. Sampai terakhir orang-orang murtad gak jadi murtad, ketakutan. Nabi palsu ditumpas, mati Musailamah Al-Kadzab. Tinggal orang ingkar zakat. Orang ingkar zakat didatangi lagi sama Umar bin Khattab. Ya Khalifah, si ojo dipateni si wong-wong. Bukan dipateni ya, ojo diperangi dulu. Coba tak sampean pikir, dia lo sik sahadat, sik sholat, sik poso, haji juga. Masa mereka ini gara-gara gak zakat kita perangi? Sampean tahu apa jawabannya Abu Bakar? Apa jawabannya Abu Bakar? Wallahi demi Allah, lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'adduna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, seandainya mereka dahulu menyerahkan
unta-unta mereka atau tali kekang unta mereka diberikan ke Nabi sebagai zakat, kemudian di zamanku mereka tidak mau bayar zakat itu, laqataltuhum ala man'ihim, demi Allah aku akan tumpas mereka kalau nggak bayar zakat. Benar tindakannya Abu Bakar. Coba zaman itu Abu Bakar lemah, orang gak zakat, itu pun orang zakat itu punya takwil. Takwilnya apa? Ayatnya berbunyi khud min amwalihim sodakotan. Hei Muhammad, ambillah harta mereka. Khud itu artinya ambillah. Yang diajak ngomong Allah itu Rasul. Rasul sudah wafat. Kenapa Abu Bakar kok minta uang kita itu? Punya takwil mereka gitu loh. Masih punya alasan. Tapi kata Abu Bakar, wallahi seandainya mereka tidak mengeluarkan zakat yang dulu di zaman Nabi dikeluarkan, saya tumpas mereka ini. Abu Bakar itu lembut. Rasulullah mengatakan arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Manusia yang paling penyayang terhadap umatku Abu Bakar. Tapi kasih sayangnya Abu Bakar itu bukan lemah. Kasih sayangnya Abu Bakar itu bukan apa? Bukan apa? Bukan lemah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, coba perhatikan. Kalau sekiranya pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lemah dan iya ya mereka sih sholat, iya ya mereka ini masih syahadat, masih puasa, masih haji, wis gak usah diperangi wis. Seandainya pada waktu itu Abu Bakar lemah, wallahi sudah Islam gak akan sampai ke tempat ini. Kalau di zamannya Abu Bakar saja zakat sudah hilang, rukun Islam loh ini. Kalau sekiranya di zamannya Abu Bakar zakat hilang, kira-kira sampai ke Malang sini enggak Islam. Entek tengah jalan Ustaz. Makanya kata Abu Hurairah, ya, laula Abu Bakar ustukhlifa ba'da Rasulillah ma ubidallah. Kalau sekiranya Abu Bakar enggak dijadikan khalifah setelah Rasulullah, Allah enggak disembah di muka bumi. Kata siapa? Abu Bakar itu gak ada yang bisa nandingi. Itibaknya kuat. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada keraguan-raguan. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada kebimbangan. Sebentar dulu, tak mikir dulu, kasih waktu. Kecuali satu orang saya ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Siapa? Siapa? Ya mesti Abu Bakar, lagi bakas Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadi saya sampaikan di kajian sebelumnya, Abu Bakar punya masalah sama Umar. Abu Bakar merasa bersalah, minta maaf. Tapi Umar enggan memaafkan. Maka sedih Abu Bakar karena enggak dimaafkan. Datang ke Nabi, minta dimediasi oleh Nabi. Ya Rasul, saya bersalah, saya minta maaf ke Umar. Tidak menjelekkan Umar sama sekali, satu huruf pun tidak ada. Tapi murni minta dimediasi. Ya Rasulullah, ada sesuatu antara diriku dengan Umar, aku minta maaf. Tapi Umar enggan memaafkan. Padahal yang salah sopo ya wallahu alam, tapi Abu Bakar merasa bersalah. Maka Abu Bakar datang ke Rasulullah, Rasulullah sama sahabat yang lain. Rasulullah berkata ke sahabat, lihatlah saudaramu ini ada masalah dia. Ketika datang, ya Rasulullah aku punya masalah. Antara diriku dengan Umar ada sesuatu, aku minta maaf tapi dia belum memaafkan. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Gak penting maafnya Umar itu. Yang penting kamu sudah diampuni Allah. Ghafarallahu laka. Rasul jamin kamu dimaafkan Allah. Gak penting tuh Umar. Akhirnya Umar sadar, iya ya wis njaluk sepuro kok kata sepuro. Akhirnya Umar datang ke rumahnya Abu Bakar, ternyata nggak ada. Bingung Umar, ini pasti sama Nabi. Temenan sama Nabi. Perhatikan saya ya. Ketika Umar datang itu langsung wajahnya Rasulullah merah dan berubah. Gak pakai tabayun karo sama Abu Bakar. Rasulullah tidak pernah menghukumi sepihak, tidak pernah khusus sama Abu Bakar, yang lain gak ditoleh sama Nabi. Gak boleh ada satu pun sahabat sekelas Umar yang kurang ajar sama Abu Bakar. Gak boleh. Kelasnya Umar loh ini. Setan kalau ketemu Umar, bukan Umar yang Melayu, setanis yang Melayu. Tapi kalau sampai melanggar haknya Abu Bakar, Umar pun dimarahi. Nabi gak ngomong ini, Mar, sini Mar.
Apa punya masalah apa sama Abu Bakar itu? Gak pakai. Langsung marah Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi, dialah orang yang pertama kali ketika aku dakwai, semua manusia mengatakan kadzabta. Hanya dia yang mengatakan sodakta. Dialah orang yang sudah mengeluarkan hartanya dan semuanya untuk aku. Fahal taraktumuli sahibi? Apakah karena urusan dunia kau tinggalkan saudaraku? Apakah karena urusan dunia kamu tinggalkan sohibku ini? Sohib? Emangnya Umar gak sohibnya Nabi? Tapi Rasulullah ingin nyampaikan ke Umar bahwa ini sohib yang beda. Gak pakai klarifikasi, gak pakai tabayun. Rasulullah ngajari para sahabat, gak boleh kurang ajar kepada Abu Bakar. Makanya kata perawi hadis ini, semenjak kejadian itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ini jadi sirah sahabat apa jadi saya? Ini nerangkan tentang apa tadi? Ittiba. Satu, membenarkan beritanya Nabi. Yang kedua apa tadi? Menjalankan beritanya Nabi. Abu Bakar tidak mau menyelisih apa yang diatur oleh Nabi. Nabi itu Pak, setelah wafat, perhatikan saya, Nabi punya tanah Fada, tanahnya Nabi itu, dekat Khaybar sana. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah datang. Ini hadis yang disahihkan Ahlus Sunnah, tapi paling disenangi Syiah. Hadis sahih disenangi Syiah untuk menjelek-jelekkan siapa? Abu Bakar. Fatimah datang minta agar harta warisannya Rasulullah, tanah Fada, dikasihkan ke Fatimah. Karena itu satu-satunya anaknya Nabi yang masih ada. Minta tanah Fada. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, ahli baitnya Rasulullah lebih aku cintai daripada ahli baitku sendiri. Fatimah, keluargamu lebih tak senangi daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku mendengar bapakmu sendiri yang mengatakan, mataroknahu sodako. Kami para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Apa yang kami tinggalkan menjadi sodako. Kan Nabi nggak ada. Nabi nggak meninggalkan apa? Gara-gara itu, dengarkan saya ini. Gara-gara itu Abu Bakar nggak diwawu Fatimah sampai Fatimah hampir wafat. Nggak diwawu. Tidak membuat Abu Bakar As-Siddiq berubah pikiran. Karena saking pentingnya menjalankan ittiba perintahnya Nabi. Tidak mau. Gak diwawu. Ngerti gak diwawu sampean? Gak diwawu itu gak disapa, gak diboikot sama Fatimah. Sampai menjelang Fatimah wafat, Abu Bakar datang. Menurut orang Syiah ini hadis kejahatan Abu Bakar kepada Ahli Bait. Menurut Ahli Sunnah justru ini kemuliaan Abu Bakar. Tidak mau menyalahi perintahnya siapa? Nabi. Saking itibanya. Apa yang terjadi khotal iman? Maka minta izin ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib menyampaikan ke istrinya, Bapak Khalifah ingin menemuimu. Akhirnya legowo dan masuk dan saling memaafkan. Terus wafat Siti Fatimah. Di antara dalil yang menunjukkan itu tindakan benar yang dilakukan oleh Abu Bakar nanti Ali jadi khalifah. Ali juga tidak sanggup mengambil tanda wadah dikasihkan ke Ahli Bait. Halo, bisa dipahami nggak ini? Di antara bukti kebenaran yang dilakukan Abu Bakar, Ali sendiri nanti ketika jadi apa? Khalifah, nggak ngambil tanah Fadak untuk Ahli Bait. Berarti kan Ali mendukung siapa? Abu Bakar. Cuma itu ya karena namanya wong wedok ya. Wong wedok ya ngono. Meskipun Fatimah ya tetap wong wedok kan. Nah gitu. Abu Bakar sakit keras. Sakit yang membawa beliau menuju wafat. Di saat sakit keras itu Abu Bakar didatangi putrinya. Yang mana putrinya beliau adalah istrinya Nabi. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah datang ke ayahandanya yang mana pada waktu itu ayahandanya hampir wafat. Maka terjadi dialog sebelum wafatnya Abu Bakar. Ayahnya bertanya, "Fi kam kafantumun nabi?" Wahai putriku, dahulu
berapa helai kain kafan yang kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah? Dijawab sama Siti Aisyah, salah satu aswabin bidin. Dulu kami kafani Rasulullah dengan 3 kain putih. Nggak pakai komis, nggak pakai imamah. Terus tanya lagi, dulu Rasulullah wafat hari apa? Jadi dijawab dulu ya. Tadi kan dulu Rasulullah kain kafannya ada berapa? 3. Kalau begitu wahai putriku, segera persiapkan 3 helai kain kafan. Tanya lagi, dulu Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin. Tanya lagi, sekarang hari apa? Hari Senin. Terus beliau berdoa, semoga hari ini aku wafat. Saking itibaknya kepada Nabi, itu Abu Bakar As-Siddiq sampai dalam masalah kematian ingin sama-sama Nabi. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq wafat di hari Senin malam. Artinya malam Selasa. Sudah miliknya hari Selasa. Umar datang, Aisyah berkata, ayahku berpesan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Umar, wallahi Aisyah, wallahi ya ummul mukminin, ayahmu telah meninggalkan jalan yang jalan itu tidak akan mampu dilalui oleh generasi setelahnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini orang yang ada di dalam Al-Quran ketika 2 orang ada di gua. Ketika 2 orang ada di gua Sur. Ketika dikejar-kejar kafir Quraisy, di dalam Al-Quran dicantumkan, maka dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu berduka. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Perhatikan saya ya, semua tahu, anak cilik lo tahu bahwa yang ada di dalam gua 2 orang itu siapa? Rasul dengan Abu Bakar. Karena kenapa kok tahu? Karena ceritanya diabadikan dalam Al-Quran. Jangan takut, innallaha ma'ana. Perhatikan, Nabi nggak mengatakan jangan takut, innallaha ma'i. Jangan takut, Allah bersamaku. Enggak. Nabi mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kami, kita. Ma'ana, bersama kita. Kita ini siapa? Sepakat para ulama, Rasul dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar digabungkan dalam satu kata ganti. Semua pengawal akan dilupakan jamaah. Yang diingat adalah tokoh nomor 1. Pengawal. Siapa orang yang pertama kali naik ke Mount Everest? Yo gak asik deh sama gak aru iki. Yang ini iki loh, angkatnya semangat ini. Repot terus none sama gak aru. Ya. Terus ganti orangnya. Siapa yang pertama kali menciptakan bola listrik, lampu listrik? Siapa yang bantu dia? Yang bagian noto-noto bantu dia. Ojo dicari, gak kira ketemu. Pahlawan tanah Jawa yang menguasai Nusantara, Patih Gajah Mada. Siapa pengawalnya? Jangan dicari, gak akan tahu. Siapa pengawalnya Napoleon Bonaparte? Jangan dicari, kalaupun ketemu lama. Tapi kalau dicari, siapa pengawalnya Nabi di gua? Langsung tahu semua. Hanya satu pengawal yang Allah tidak ingin dilupakan dalam sejarah, Abu Bakar As-Siddiq. Karena kuat itibaknya kepada Nabi. Bahkan dalam kematiannya pun ingin mirip dengan Nabi. Ya. Ini baru nerangkan nomor 2 gitu kan ya. Apa? Itibak menjalankan apa yang diperintahkan Nabi. Termasuk Umar. Nah, sekarang kita ganti Umar. Umar pun demikian. Kuat itibaknya. Umar tidak mau menyelisih Nabi. Bahkan ketika ada di depan Hajar Aswad, Umar ngomong, Umar ini paling anti kultus, tidak senang sama kultus. Umar itu Pak pernah di Al-Quran kan dikatakan Pak, di Al-Quran dikatakan, idh yubayi'unaka tahtas syajaro. Ingatlah ketika mereka dulu para sahabat Nabi membaiat Nabi di bawah pohon. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan kata-kata pohon.
Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Dan ingatlah ketika para sahabatmu wahai Muhammad membaiatmu di bawah pohon. Ada kata-kata di bawah pohon. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, manusia sudah banyak yang masuk Islam, negeri-negeri ditaklukkan, orang maca Al-Quran, ono kata-kata pohon. Pohon ini di mana ya? Digelai sama orang-orang di daerah Hudaybiyah sana, dicari-cari ketemu, Pak. Akhirnya Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, di zamannya Umar orang sudah banyak yang masuk Islam, ketemu dengan bacaan Quran ini, mereka membaiat Nabi di bawah pohon. Nah, ini pohon harus dicari. Ketemu pohonnya, di ngalap berkah, di ambung-ambung, mungkin godongnya kanggo jimat barangkali. Ketahuan Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar? Langsung memerintahkan menebang seakar-akarnya begat tumbuh lagi. Anti kultus. Gak seneng kalau ada pengkultusan. Zamannya Abu Bakar itu yang menjabat sebagai panglima perang tidak terganti. Siapa? Khalid. Khalid nomor 1 terus. Dan Khalid kalau perang mesti menang. Dan itu Umar gak seneng. Wedi uang mengkultuskan Khalid. Pokoknya perang sama Khalid mesti menang. Jadi para sahabat nih waktu persiapan nih, siapa yang jadi pemimpin? Khalid. Menang wis. Menang. Sehingga hal itu menyebabkan Umar ini ngomong ke Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul. Belum dipanggil Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin itu gelar yang ada di zaman siapa? Umar. Wahai Khalifah Rasulullah, tolong Khalid ini dipecat. Bahaya. Karena takut tawakalnya para tentara Islam akan berubah. Jawabannya Abu Bakar di luar dugaan. Abu Bakar mengatakan, wallahi ya Umar, bagaimana mungkin engkau nyuruh aku menyarungkan pedang, yang pedang ini dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Ente gak tahu Khalid itu saifun min suyufillah, wahai Umar. Pedang di antara pedang-pedang Allah terhunus untuk kepala-kepalanya orang kafir. Lalu kau suruh aku nyarungkan pedang itu. Wallahi demi Allah tidak akan pernah saya sarungkan pedang itu selama aku masih hidup. Makanya zamannya Bakar tidak tergantikan, selalu Khalid di depan. Zamannya Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Pertama kali yang dilakukan Abu Bakar mecat Khalid bin Walid. Pecat Khalid. Itu bahasa kasar. Aslinya enggak dipecat, rolling. Diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Langsung Khalid meletakkan surat itu, dibaca Khalid, wahai tentara Islam, amirukum, panglima kalian yang baru, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wallahi aku mendengar Rasul bersabda, manusia yang paling amanat di muka bumi inilah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kalian harus taat kepadanya. Gak ono, waduh mari mos aku dilereni, mangkel, ndak ada. Akhirnya Abu Ubaidah pun ganti ngomong, wahai tentara Islam, hadza Khalid ibn Walid, aku mendengar Rasul bersabda, saifun min suyufillah, saling memuji. Gak ada barisan sakit hati, cinta semua. Intinya Umar ini langsung. Di zamannya Umar ini sebenarnya ingin saya kaitkan, pengkultusan individu kan gak disenangi sama Umar. Tapi pengkultusan itu ketika ada perintah Nabi tunduk. Nanti saya ceritakan setelah ini. Di zamannya Umar nanti jadi khalifah, waktu kaum muslimin diutus ke negeri Persia, ke daerah Irak dan setelahnya, Persia, Iran dan sekitarnya. Ada wilayah namanya Tustar. Pasukan Islam bergerak ke sana. Pasukan Islam ini menemui tradisi ganjil di masyarakat. Di masyarakat situ ada tradisi ganjil. Apa itu? Kalau terjadi paceklik, hujan lama gak turun, suku itu ada peti, Pak. Peti itu ini panjang dan jenazahnya utuh di dalamnya. Padahal sudah mati lama. Setelah dibuka ternyata itu ada jenazah yang masih utuh dan hidungnya mancung, bangir. Itu kalau musim kemarau panjang, suku situ suku yang ada di tempat itu tadi mengeluarkan jenazah ini, minta hujan, langsung turun hujan. Para sahabat bingung, diapa noi? Para sahabat nulis surat ke khalifah. Kata khalifah, segera kalian ambil peti itu yang ada isinya itu. Jadi kau ambil di tempat yang aman, yang gak diketahui oleh manusia, dan kubur dan galilah beberapa kali lubang atau lahat. Bukan dicuri, diambil oleh para sahabat tanpa seketahuan suku itu. Diam-diam dicari.
Besok-besoknya sukunya datang ke tempat itu tidak ada jenazahnya. Umar anti kultus, makanya dijuluki Al-Faruq, pembeda antara kesyirikan dan tauhid, antara halal dan haram. Nah, di saat seperti itu nih ceritanya nih, Umar ini di depannya Hajar Aswad, terkenal kan kisahnya kan? Umar berkata, ini saking aja ada dalilnya, kalau nggak ada dalilnya tidak mau, gitu maksudnya itu. Beliau kan anti apa? Kultus. Beliau berkata begini, wallahi inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Demi Allah aku tahu kamu itu cuma watu. La tanfa wa la tadur. Gak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, gak bakalan aku mencium. Hanya saja karena Rasulullah menciummu, maka aku pun mencium. Tetap ngalah, tetap gak bisa kalau sudah berhadapan dengan apa? Perintah, tetap ittiba. Umar bin Khattab itu gak ada yang ditakuti. Karena nggak ada yang ditakuti, maka setan takut kepadanya. Siapapun yang nggak takut sama selain, siapapun yang takutnya kepada Allah tinggi, maka Allah semakin takut kepadanya. Maka setan takut kepadanya. Lah, Umar itu kalau jalan di sebuah tempat, kemudian setan ada di jalan yang sama, setan itu menghindar, nggak mau jalan ketemu Umar. Nih, suatu saat, jadi Umar nggak ada yang ditakuti lah intinya gitu. Siapapun nggak ada yang ditakuti sama Umar. Bahkan ketika zaman Umar bin Khattab itu melihat rumahnya Abbas. Sudah saya ceritakan di tempat ini kalau nggak salah. Masih ingat ya? Di rumahnya Abbas. Masih ingat nggak kalian? Apa itu? Masih ingat berarti. Terakhir tak ceritakan. Talang di rumah siapa? Abbas. Ada talang ganggu jalan. Kalau kita lewat ada air. Nah, Umar kan nggak seneng ketidakberesan gitu itu. Kita talang ganggu ini. Tapi ini miliknya pamannya Nabi, gak peduli. Diambil, dijebol sama Umar, dibuang. Abbas pulang, do Nandi, talangku kok hilang. Talangku kok hilangin Nandi. Dikasih tahu orang-orang, di bawah Khalifah Amr Mu'min dibuang. Gak terima Abbas. Datang, hei Khalifah, hei Amir Mu'min, bagaimana engkau mencopot talang ini? Padahal ini talang dulu yang menata dan meletakkan di situ itu Rasulullah. Takut Umar bin Khattab. Langsung sekitar gitu bareng meluru ngambil apa nih? Talang yang dibongkar tadi. Umar jongkok, dinaiki sama siapa? Abbas. Kata Umar, wallahi tidak boleh ada tangga kecuali pundakku. Sekeras-kerasnya Umar tuh, kalau sudah berhadapan dengan hadisnya Nabi, tunduk, ittiba. Itu memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Abu Hudzaifah Ibnul Yaman, ceritanya panjang kalau diceritakan semua, jadi sirah sahabat. Padahal materinya bukan sirah sahabat. Apapun materinya tetap bisa diarahkan ke sirah sahabat. Ya. Hudzaifah Ibnul Yaman, siapa yang nggak kenal Hudzaifah? Hudzaifah ini sahabat yang unik, Pak. Semua takon yang bagus-bagus dia takoni mesti jelek-jelek. Sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah-fitnah. Sahabat Nabi yang dikasih list daftar nama-nama orang munafik. Hanya dia tok. Yang lain gak dikasih tahu. Abu Bakar gak dikasih tahu, Umar gak dikasih tahu. Hanya Hudzaifah yang dikasih tahu daftar nama orang munafik. Sampai-sampai Umar buntuti terus. Saking khawatir Umar masuk ke list itu. Ke list daftar itu. Ya Hudzaifah, ana munafik. Aku masuk enggak? Aku masuk enggak? Maksudnya enggak? Dia kan julukannya Hudzaifah kan Sohibus Sirrin Nabi. Pemilik rahasia Nabi. Gak kelem ngomong deh. Tapi berhubung dibuntuti Umar terus. Aku munafik. Coba lihat dan aku masuk. Pegel lah Hudzaifah dibuntuti terus. Akhirnya Hudzaifah, lah, coba ngomong. Sudah. Kamu gak masuk. Lega hatinya Umar. Saking takutnya Umar. Lega. Tapi ya gitu. Meskipun jadi khalifah. Kalau ada orang wafat. Lihat Hudzaifah dulu. Mana Hudzaifah? Ikut nyolati enggak? Kalau Hudzaifah nggak nyolati jenazahnya seseorang, Umar nggak bakal ikut nyolati. Berarti munafik. Tapi kok mau nyolati kok ada Hudzaifah ikut nyolati. Itu Umar bin Khattab nggak mau menyelisih Nabi dia orang. Umar bin Khattab radhiyallahu lah. Hudzaifah ini adalah orang yang spesialisasinya takhasusnya itu tahu yang jelek-jelek. Paling paham dengan perhara-perhara. Lah waktu itu Hudzaifah ini waktu perang Ahzab itu Pak, Medina dikepung oleh 10.000 pasukan musuh. Musim dingin paceklik. Kalau musim panas kan ada kurma berbuah, betul loh?
Musim dingin paceklik, para sahabat kedinginan, ketakutan. Di luar itu ada 10.000 pasukan. Ya, dingin, tidak ada makanan. Ada seorang sahabat Nabi itu ganjel perutnya dengan apa? 2 batu. Sahabat yang lain cuma 1 batu, saking laparnya. Ada seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Jarir atau Jabir bin Abdillah, tahu Rasulullah lapar. Ngomong ke istrinya, kamu buat makanan 1, 2, 3 orang untuk Nabi dan 2 sahabat. Dibuat. Setelah itu selesai, Jabir ngomong ke Nabi, Nabi, ada makanan sedikit di rumahku buat panjenengan dan 2 orang. Tapi Nabi ngomong, ayo tentara Islam, makan semuanya. Bingung Jabir, ya apa Rasulullah ini? Berangkat kabeh, bingung gitu Jabir. Sampai lihat kisahnya itu. Buka perang Ahzab, jenengan akan tahu cerita yang saya sampaikan. Masuk semuanya. Kata Nabi, tutuplah makananmu dengan kain. Sahabat suruh makan, nggak entek-entek. Tapi ya nurut, suruh tutup. Akhirnya diambil tanpa dibuka dan selalu ada. Itu menunjukkan saking apa? Laparnya, saking gentingnya, di depan musuh banyak, musim dingin paceklik. Di saat seperti itu, perhatikan. Nabi berkata kepada para sahabat. Jadi ceritanya gini, itu zaman tabi'in, ada seorang tabi'in ngomong di depan Hudzaifah. Tabi'in. Gak jumpa Nabi, tabi'in ngomong, seandainya saja dulu aku hidup dan ketemu sama Nabi, seandainya saja aku ini jadi sahabat Nabi, niscaya aku akan lakukan yang gak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mangkel roati Hudzaifah. Wong gak ngerti, wong tadi sahabat Nabi dikira enak. Hudzaifah mengatakan, bersyukurlah engkau tidak menjumpai masa itu. Wallahi seandainya engkau jumpa masa itu, bisa jadi engkau ada di barisannya Abu Jahal. Marah dia. Terus cerita, dulu di zaman perang Ahzab. Jadi aku akan melakukan perkara besar gitu loh maksudnya yang tabiin tadi itu. Secara makna seperti itu. Kemudian marah Hudzaifah dan mengatakan, dulu kami para sahabat Nabi di zaman perang Ahzab, perang Khandaq, perang Ahzab sama perang Khandaq sama. Perang Khandaq kami kelaparan, kedinginan, ketakutan, musuh mencekam. Di sela-sela ketakutan itu Yahudi Bani Quraidah berkhianat pisan. Para sahabat kan sibuk membuat apa? Parit, tujuannya untuk mereka nggak bisa masuk. Ternyata dari dalam, dari belakang muncul musuh baru. Siapa? Bani Quraidah itu. Semakin bingung para sahabat Rasulullah. Bumi itu terasa sempit padahal bumi itu luas. Ketakutan. Di saat seperti itu Nabi berkata, perhatikan. Nabi berkata, man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang keluar dari parit ini dan memeriksa keadaan musuh dan kembali datang kepadaku membawa informasi. Saking dinginnya, laparnya, mencekamnya, tidak ada sahabat yang angkat tangan. Diam semuanya. Man ya'tini bi khabaril qaum. Diulangi Nabi 2 kali. Siapakah di antara kalian yang keluar mencari informasi tentang musuh dan kembali lagi? Rasulullah ngomong 3 kali, tidak ada sahabat pun yang angkat tangan. Saking mencekamnya, saking takutnya, dan saking laparnya. Langsung Nabi menyebut Hudzaifah. Kata Hudzaifah, ketika namaku disebut, gak ada alasan lain. Aku berangkat, menyusuri parit, naik, mencari celah. Musuh ini berapa kemahnya, satu kemah berapa orang, harus tahu jumlahnya, dikalikan senjatanya berapa. Ini gak orang cerdas gak bisa itu. Diteliti semuanya. Waktu beliau mengendap-ngendap begitu, Abu Sufyan, panglimanya kafir Quraisy, berpidato, teriak, wahai orang-orang. Itu kan gak hanya Quraisy toh, ada Quraisy, ada Ghatafan, ada suku-suku lain. Wahai tentara, perhatikan malam ini, hati-hati, jangan sampai ada pasukan lain menyusup ke barisan kita. Loh, bingung kan? Di saat mau menyusup ono sing pidato ngono. Bingung. Perhatikan siapa yang ada di samping kanan, samping kirimu. Jangan sampai ada penyusup malam ini. Akhirnya Hudzaifah tanya ke orang di sampingnya, siapa kamu? Daripada ditakoni dhisik, takon supaya gak ragu-ragu. Siapa kamu? Fulan. Oh iya, saya Fulan. Gak tahu kan, semua yang datang gak hanya Quraisy. Itu pasukan banyak, itu gabungan. Aman. Menyelinap. Sampailah di satu tempat Abu Sufyan itu di api apa? Api unggun. Kata Hudzaifah, keadaan sepi dan aku adalah ahli memanah. Langsung aku ambil anak panahku, aku letakkan di busurku. Wallahi seandainya aku lesatkan anak panah ini, mati tuh Abu Sufyan, kena tuh. Tapi ketika aku tarik, aku ingat pesannya Rasulullah.
tugasmu hanya mencari info, jangan membuat kegaduhan. Wallahi langsung saya urungkan, saya letakkan busurku ke tempat anak panahku ke tempatnya, aku pulang ke Rasul. Kira-kira kok kita anu kesempatan kan gue. Abu nek Hudzaifah ndak, saking patuwe ndak mau. Ada seorang sahabat Nabi membawa cincin terbuat dari emas. Pernah dengar? Dilihat oleh Rasulullah, apa ini? Diambil sama Nabi, dilempar. Semua itu ada di kitab ini, Pak. Sampean harus punya kitab ini. Cerita-cerita luar biasa. Namanya kitab Iqadul Himma Littiba'i Nabiyil Ummah. Tapi saya bahasa Arab tawakmu ya. Harus baca bahasa Arab. Tapi insya Allah sudah diterjemahkan. Insya Allah sudah diterjemahkan. Cincinnya dilempar sama sahabat. Sama Rasulullah dilempar. Apa ini? Emas. Diambil Nabi, bagaimana engkau meletakkan bara api di tanganmu? Kan nggak boleh kan laki-laki pakai emas. Diambil, dilempar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sahabat ini 2 orang kan, langsung sahabat ini yang cincinnya diambil, dilempar, Nabi pulang. Ditegur sama sahabat satu, sebentar, ambil dulu cincinmu itu. Ambil, jual, kasih atau kasihkan ke keluargamu, jual dulu, dapat harta, kasihkan. Kan yang penting kan nggak dipakai, betul? Betul apa enggak? Apa kata sahabat ini? Wallahi, engkau nyuruh aku mengambil sesuatu yang sudah diambil oleh Rasulullah dariku dan dilempar. Wallahi, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking itibanya para sahabat. Nah itulah kalau ingin benar-benar dicintai Nabi, yaitu nomor berapa itu? 2. Nah sekarang nomor 3. Jadi bagaimana para sahabat dulu beritibaknya luar biasa. Utsman bin Affan saya belum ceritakan. Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Oh, semua kisah-kisah itibak luar biasa. Intinya poinnya, bukti kita cinta Nabi nomor 1, apa tadi nomor 1? Membenarkan beritanya Nabi. Nomor 2 apa? Menjalankan perintahnya Nabi. Sekarang nomor 3. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Saya ulangi. Apa tadi? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan Nabi. Alhamdulillah. Ya, itu. Meninggalkan larangan Nabi. Nah ini kalau kita ngaku cinta Nabi ya harus apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Manahakum anhu fantahu. Ya, zamannya sahabat itu ada perintah dan larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Siapa di antara kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya ada para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah? Tidak ada. Itu perintah, kerjakan. Ketika Nabi ngelarang, nggak ada sahabat datang, ya Rasulullah ini makruh apa haram sungguhan? Tidak ada. Larangan tinggalkan. Jadi perintah sama larangan. Baru kemudian datang madhab memperinci lagi, ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada. Nah. Di nomor 3 adalah ijtinabu manahaan wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang riba, ya kita tinggalkan riba. Nabi melarang kita pakai tato, ya kita tinggalkan tato. Nabi melarang wanita nyambung rambutnya, ya jangan disambung rambutnya. La'anallahu al-wasila wal mustausila. Allah melaknat wanita yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. La'anallahu al-washima wal mustausima. Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Yang mentato dan yang ditato. Rasulullah melarang wanita mengerik alisnya. La'anallahu an namiso wal mutanammiso. Allah melaknat wanita yang nyukur rambut dan yang minta dicukur kok rambut apa? Alisnya. Apalagi kalau alisnya dihilangkan diganti tato. Ada enggak? Banyak. Alisnya dicukur dikasih tato, dosane do peluru. Nyukur alis kena laknat, ngasih tato kena laknat. Naudzubillah. Makanya berhenti. Nabi mengerjakan, Nabi memerintahkan, kerjakan, Nabi melarang, tinggalkan. Nah sekarang pertanyaannya, besar mana dosanya meninggalkan perintah apa mengerjakan larangan?
Halo. Hah? Dosanya besar mana? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Dalam? Mau disuruh milih kok milih dua-duanya. Lebih besar mana, lebih berat mana ancamannya? Meninggalkan perintah apa mengerjakan larangan? Sampai Mas, alasannya apa? Sudah dilarang kok dikerjakan? Itu alasan podo wae sing iku. Sudah tahu perintah kok ditinggal, kan gitu nanti. Itu alasan bukan alasan, Mas. Alasanmu podo karo alasan sing situ gitu betul. Sudah dipahami dah maksud saya? Ada yang tahu? Ini dibahas oleh para ulama loh. Saya tanyakan karena dibahas para ulama. Perintah merupakan sunnah. Loh, perintah kok sunnah? Perintah ya wajib, Pak. Sholat wajib, zakat wajib. Dalam perintah Nabi gimana perintah Nabi? Nabi nyuruh sunat, masa sunat? Sunat wajib. Sunat wajib. Rasulullah nyuruh apa lagi? Jadi perintah Nabi kok sunat enggak, Pak? Perintah wajib ada yang sunnah. Yang wajib ya wajib. Rasulullah nyuruh kita sholat jamaah, ya wajib berarti. Jadi pertanyaannya dipahami dulu. Pertanyaannya, perintah itu kan harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Loh kok dijalankan, ditinggalkan. Setuju? Sepakat dulu ya. Nah, ada orang yang meninggalkan perintah, ada orang yang mengerjakan larangan. Sama-sama melanggar ini. Cuma lebih berat mana? Lebih berat? Jangan ngomong larang, lebih berat mengerjakan larangan. Gitu kan harusnya ya. Alasannya apa kok mengerjakan larangan lebih berat? Saya mengambil dari perkataan Ustaz Zainal Abidin dari masalah takwa itu. Takwa itu menjalankan perintah semampunya, meninggalkan larangan mutlak. Atau dari kisah Nabi yang mengerjakan larangan itu mengerjakan larangan itu lebih berat. Alasannya karena kalau perintah itu semampunya, justru berarti lebih berat perintah. Makanya semampunya. Terbalik jenengan. Halo. Iku gak nyambung iki piye kabeh iki lho. Perhatikan ya, kalau perintah semampumu, tapi larangan mandek-ndek. Artinya apa? Ninggalno larangan lebih gampang. Artinya ngerjakno perintah lebih sulit. Kan ngono nggih logika niki. Nah, jenengan terbalik cara itunya. Nggih. Ayo. Justru nek perintah sak mampumu itu dalil bahwa ya mengerjakan perintah lebih berat daripada meninggalkan. Atau tak balik pertanyaannya yang lebih mudah lagi, lebih berat mana mengerjakan perintah apa meninggalkan larangan? Sama sebenarnya. Terus kisahnya Nabi Adam kenapa? Saya dengarkan. Nabi Adam cuma dikasih satu larangan. Nabi Adam tidak disuruh sholat, cuman disuruh meninggalkan jangan mendekati pohon. Nanti larangan. Ya, terus yang iblis dikasih perintah, tapi nggak menjalankan. Iblis kasih perintah sujud nang Adam. Kita iblis mboten burun. Betul? Berarti iblis ngelanggar perintah apa ngelanggar larangan? Entah. Sekarang Adam ojo deket-deket pohon, tapi Adam malah deket. Berarti Adam ngelanggar larangan apa ngelanggar perintah? Larangan. Perhatikan saya. Iblis melanggar perintah. Betul? Adam melanggar larangan. Iblis diperintah nggak mau. Adam dilarang tapi ngerjakan. Betul? Punishmentnya gede nih. Hukumannya besar mana? Besar iblis toh. Lah, sampean kuali.
Justru karena iblis itu tidak mengerjakan perintah, gede punishment-nya. Keluarkan dari, sama-sama dikeluarkan dari apa? Surga. Jadi begini. Perhatikan saya. Perintah itu asal. Larangan itu cabang untuk menguatkan perintah. Sampai diciptakan Allah itu untuk bertauhid, nyembah Allah, apa untuk tidak syirik? Ternyata rumit juga ini penjelasannya. Ya, rungokno monggo diberengaken, perhatikan. Perintah itu asal. Larangan itu sekedar cabang untuk menguatkan asal. Sampai diciptakan itu pada dasarnya untuk menyembah Allah, bukan untuk tidak melakukan syirik. Tidak melakukan syirik itu hanya untuk menguatkan perintah. Jadi berat, Pak. Jadi wong ninggalno perintah luwih dahsyat daripada wong ngerjakno larangan. Karena perintah itu asal. Sedangkan apa tadi? Larangan itu cabang untuk menguatkan asal. Makanya kisahnya Nabi Adam, iblis diperintah Allah untuk sujud, tidak mau. Betul. Adam dilarang dekat pohon, tapi ngerjakan. Betul nggak? Sama-sama ngelanggar. Betul. Adam melaksanakan larangan, iblis meninggalkan perintah. Apa yang terjadi? Hukumannya lebih gede siapa? Iblis. Karena orang yang menolak perintah itu sombong. Orang yang terjatuh pada larangan hawa nafsu. Bisa dipahami? Orang meninggalkan perintah itu, terus terakhir, perhatikan. Meninggalkan larangan itu gak bondo popo. Mengerjakan perintah itu bondo popo. Gini mboten? Sampeyan sholat butuh wudu, tangi wengi, poso panas-panas, ada effort di situ. Betul apa enggak? Haji. Makanya semampumu, karena Allah tahu berat jalan kau perintah itu. Tapi nek larangan gak iso dinya. Kan ngoten to nggih? Mandek-ndek. Kenapa? Harusnya larangan itu lebih mudah. Awakmu ojo zina. Lho meneng wis dadi, wis meneng dadi. Gini mboten? Ojo judi, lho meneng wis dadi, dia wis dadi. Tapi nek haji yo soro, Pak. Ngetokno duwe. Sehingga kesimpulannya menjalankan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan. Nah, ini secara global, tapi kalau secara persen belum tentu. Karena ada orang yang bisa puasa, bisa macam-macam tapi nggak bisa tinggalkan maksiat. Jadi kalau globalnya memang gitu, perintah lebih berat karena perintah itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Sakit dimangertosi kira-kira ke nomor 5. Sampai berapa kajian kita ini? Oh, nomor 4. Sampai jam berapa kira-kira? Ojo atu-atu. Selalu. Nomor 4 ya, perhatikan. Nomor 4 ini satu mengimani kabar beritanya Nabi. Nomor 2 menjalankan perintahnya Nabi. Nomor 3 menjauhi larangan Nabi. Nomor 4 akeh sing gak iso. 1 2 3 akeh sing iso. 4 akeh sing gak iso. Apa? Makanya tak tadi nomor saya taruh yang nomor 4 coba penjelasan rada tuh. Apa nomor 4 ini? Wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariatnya. Syariatnya Nabi. Kalau engkau cinta Nabi, pembuktian nomor 4, jangan menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Sakit dimangertos nggih. Artinya apa? Ojo ngelakoni bid'ah. Jadi konsekuensi cinta Nabi supaya cinta kita tidak tertolak, maka yang nomor 4 adalah tidak boleh melakukan bid'ah. Tidak boleh ibadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Jadi lho Pak, gini lho, gampangan ngeten lho. Syirik itu menduakan Allah. Bid'ah itu menduakan siapa? Rasul. Makanya ditaruh di depan asyhadu alla ilaha illallah, artinya ikhlas, wa asyhadu anna Muhammad Rasul, artinya ittiba. Makanya dua-duanya kan syarat diterimanya amal. Lah,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai perintah Nabi maka tertolak. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu Pak, sebelum Nabi lahir sudah ada kata bid'ah itu. Setuju nomboten? Sebelum Nabi lahir kata bid'ah sudah ada. Wong kafir jahiliyah, Nabi belum lahir sudah biasa ngomong bid'ah ini bid'ah, oh itu bid'ah itu. Oh, ente nglakoni bid'ah ya. Itu biasa. Apa artinya? Sebelum Nabi lahir kata bid'ah sudah ada. Apa arti bid'ah menurut bahasa? Bid'ah menurut bahasa adalah, ditulis lagi, ibtida'us syai'i wa sun'uhu bi ghairi mithalin sabiq. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu baru yang enggak ada sebelumnya. Yang enggak ada apa? Sebelumnya. Sehingga itulah bid'ah. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu baru yang dulu enggak ada. Ini bid'ah ini bid'ah secara bahasa. Jadi wong kafir biyen jahiliyah, Nabi durung lahir, Nabi belum lahir. Terus lihat orang lain yang punya kreativitas, membuat sesuatu yang aneh, yang baru, maka orang Arab, Nabi belum lahir, ngomong begini, ibtada'at, kau melakukan bid'ah. Artinya awakmu ngelakoni atau berinovasi sesuatu yang baru yang sebelumnya ndak ada. Ini perhatikan saya, tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya anyar biyen gak ono. Gak ada hubungannya baik apa buruk. Pertanyaan gitu. Tidak mengandung makna positif maupun makna apa? Matur nuwun, jazakallahu. Sehingga saya tanya jenengan, boleh nggak saya ngomong mic ini bid'ah? Apa jenenge? HP ini bid'ah. Kamera itu bid'ah, jam itu bid'ah, mirwaha ini kipas angin ini bid'ah, mukayyif bid'ah. Boleh enggak saya ngomong gitu? Boleh, tapi itu bukan yang dimaksud Nabi. Itu dari berdasarkan makna bahasa. Terus Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, gitu? Dapat syariat-syariat, syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa, syariat haji. Tentu Nabi ingin syariatnya ini enggak tercampur-campur. Betul? Tentu Nabi ingin syariatnya ini tidak diacak-acak. Maka Nabi perlu untuk memagari syariatnya. Maka Nabi berstatement, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bid'ah. Hati-hati, jangan membuat perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Sehingga bid'ah yang secara bahasa tadi bergeser ke makna istilah. Ini yang dilarang. Yang pertama nggak dilarang. Nah, dalam masalah istilah apa bid'ah itu? Kayaknya dulu sudah saya sampaikan juga nih kan. Bid'ah menurut istilah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu. Kok pulpen mandek kabeh gak ditulis? Apa nunggu terjemahan nih? Ya harus ada kajian bahasa Arab, Pak. Ada. Iya harus. Penting bahasa Arab. Ya. Bid'ah adalah thariqah fiddin, metode atau tata cara atau jalan dalam agama. Mukhtara'atun yang dibikin-bikin atau dibuat-buat yang tak ada dalil. Tudahi asy-syar'iyyah yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu, diniatkan pelakunya ibadah. Kesimpulannya, langsung simpulannya aja. Kesimpulannya bid'ah itu kalau terpenuhi 4 unsur.
Unsur yang pertama, perkara dalam agama. Artinya kalau nggak agama, tidak termasuk. Pesawat nggak masuk, karena bukan agama. Kamera nggak masuk, mobil nggak masuk, tab nggak masuk, ya, kamera nggak masuk, karena ada kata-kata fit din. Jadi unsur yang pertama adalah perkara atau ibadah atau ritual fit din dalam agama. Nek gak agama ojo dilebokno, karena sebagian orang ngomong ini, Ustadz iki lho dikit-dikit bid'ah. Padahal dia lho nek ceramah pakai kamera, padahal kan bid'ah. Nah iki kurang bisa memilah bid'ah sing dikarepno Nabi, bid'ah sing gak dikarepno Nabi. Bisa dipahami nggih maksud saya? Jadi yang pertama adalah fit din dalam agama. Unsur yang kedua adalah mukhtaro'ah, dibikin-bikin, dibuat-buat gak ada dalil. Unsur yang ketiga menyerupai syariat. Boten wonten bid'ah sing boten nyerupai syariat. Kabeh bid'ah menyerupai syariat sehingga banyak yang tertipu. Dulu kan saya kasih perumpamaan, Pak. Perumpamaannya pohon mangga besar. Saya punya pohon mangga di depan rumah dulu di desa. Sekarang sudah nggak ada. Dulu ada di depan rumah saya. Itu mangga rindang banget. Dari kejauhan kelihatan rindang, tapi dari dekat ternyata banyak benalunya. Betul? Lah bid'ah itu kayak benalu. Dari jauh koyo aneh podo. Teko dari jauh ya itu mangga itu. Tapi setelah dari dekat kalau disedikno, dilihat diamati betul-betul, oh ternyata ini ada tumbuhan lain yang dompleng. Betul apa enggak? Mirip dompleng, tidaknya dompleng, mengambil saripati makanan yang ada di pohon inangnya. Iya, pohon apa? Inang tadi. Pohon inangnya, dan bisa mematikan pohon inangnya. Begitu juga dengan bid'ah. Bid'ah itu mirip syariat, dompleng atas nama syariat dan menghancurkan syariat. Itu unsur yang nomor berapa tadi? Nomor 4, diniatkan pelakunya ibadah. Nah, bid'ah ini sangat bahaya sekali. Ustadz, apakah ada bid'ah hasanah? Kan ujung-ujungnya kan ikut sing ditakokno ya. Apakah ada bid'ah hasanah, Ustadz? Saya tutup dengan ini, setelah itu kalau ada tanya silakan. Adakah bid'ah hasanah? Mas-mas yang ngomong bahwa semua bid'ah itu sesat Nabi, bukan sopo-sopo, Nabi. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata mereka, enggak Ustadz, yang ngomong itu Nabi. Tapi kan setiap hadis itu punya penafsiran Ustadz. Memang ucapannya Nabi setiap bid'ah itu sesat. Tapi itu ada pengecualiannya. Menurut jenengan KB semua, tapi menurut kami enggak. Oke, enggak apa-apa. Berarti ini hadis jenengan sama saya beda pandangan. Menurut saya semua bid'ah itu sesat. Menurut jenengan ada bid'ah hasanah. Oke, nggak apa-apa wis. Kita berselisih pendapat. Sekarang saya tanya jenengan, siapa orang yang paling paham ucapannya Nabi? Kita kan sama-sama mengklaim nih hadis siji tafsirannya loro. Leres nggih? Ya tidak apa-apa. Berarti kan gelek wasit. Lo gak gelek wasit tukaran kok. Harus ada wasitnya. Siapa wasitnya? Yang paling tahu ucapannya Nabi sinten? Sahabat. Ya Ustaz, tapi Imam Syafi'i itu ngomong ono lho bid'ah hasanah Ustaz. Sing endi sama niki? Si rungono Ustaz. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabih al-bid'atu bid'atani mahmuda wa madmuma. Bid'ah iku ono loro, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Oke. Terima kasih atas informasi itu. Bener, Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, kita setuju. Tapi tunggu dulu. Sampean paham nggak ucapannya Imam Syafi'i itu? Oke, kembali ke wasit tadi. Ya, wasit tadi, jenengan mengatakan nggak semua bid'ah sesat. Misalnya saya mengatakan semua bid'ah sesat karena teks dohir ucapannya Nabi jelas semua bid'ah sesat. Karena sampean punya pandangan, saya punya pandangan, nggak bisa disatukan, ya sudah nggak apa-apa wis. Kita cari wasitnya. Wasitnya siapa? Orang yang paling paham ucapannya Nabi siapa? Sahabat. Kita harus merujuk ke tafsir orang yang hadir di masa itu ketika Nabi ngomong. Siapa? Sahabat. Kan gitu logikanya, Pak. Nah, bagaimana ucapan sahabat menafsiri ucapannya Nabi?
Abdullah bin Umar berkata, perhatikan ucapannya Abdullah bin Umar dicantumkan juga oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Syatibi, Pak, dari negeri Setiva, yaitu Spanyol. Ulama besar lahir di Spanyol. Punya kitab dua yang paling menggelegar. Ya. Yang satu disenangi oleh ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah punya dua yang terkenal ya, fenomenal. Dua-dua disenangi ahlu sunnah. Tapi orang liberal senang satunya, nggak senang satu. Beliau punya kitab yang pertama Al-I'tisam. I'tisam ini kitab yang paling ampuh untuk membabat ahli bid'ah. Semua kitab-kitab menjelaskan bid'ah kebanyakan merujuk ke kitab I'tisam. Ya, dan kitab satunya. Oke, ikhwatal iman rahiman, kembali ke materi biar nggak panjang-panjang. Ya, jadi menurut Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, beliau ngomong kayak gini. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang itu menganggapnya hasanah. Bahkan lafaz yang dipakai oleh Abdullah bin Umar adalah lafaz apa? Hasanah. Seakan-akan beliau dapat firasat dari Allah bahwa nanti akan ada orang yang mengatakan adanya bid'ah hasan. Masih kurang. Ya, mosok mek siji tok. Ya, enggak ada lagi. Perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tapi ceritanya panjang. Yang dikir jama'i kumpul-kumpul, Pak, masih ingat, Pak? Ada orang kumpul jamaah rame-rame, dilihatin sama Abu Musa al-As'ari, tapi Abu Musa mau negur, ndak enak. Masih nunggu yang lebih hebat, lebih senior, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Setelah ketemu, ya Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, aku menjumpai di masjid ada orang melingkar, dzikir rame-rame, dipimpin oleh pemimpin masing-masing. Halilu mi'amar, tahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rame-rame. Ganti tahmid, ganti tasbih, rame-rame sambil menghitung dengan apa? Kerikil, batu. Abdullah bin Mas'ud marah dan berkata, kenapa engkau enggak suruh mereka menghitung dosa-dosa mereka? Lebih baik daripada menghitung-hitung kayak gitu. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud kepada mereka dan mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepat kalian binasa. Haula'i ashabu Muhammadin mutawafirun. Ini sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Wa thiyabuhum lam tubla aw lam tabla. Pakaian-pakaiannya Nabi masih ada di rumahnya, belum usang. Artinya apa? Artinya apa? Rasulullah baru saja wafat, meninggal. Pakaiannya Nabi loh masih ada di rumahnya. Wa aniyahum lam tuktar, dan bejana-bejana Nabi belum pecah. Masih baru Nabi wafat. Kok kalian sudah melakukan ritual-ritual aneh ini? Apa kata mereka? Ma aradna ilal khaira. Ya Aba Abdurrahman, kita nggak ingin ini kecuali khaira, baik. Api masuk gak oleh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang melakukan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Tidak semua yang dianggap hasanah itu hasanah. Gitu loh maksudnya itu. Perkataan Imam Malik, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam agama dan menganggapnya hasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Islam sudah sempurna. Kalau ada orang nambahi, berarti dia menuduh Nabi Muhammad gak lengkap menyampaikan risalah. Ucapan siapa? Imam Malik. Kurang, ada lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu setiap bid'ah adalah kesesatan. Oke. Iya Ustaz, tapi masalahnya Imam Syafi'i lo ngomong ngono Ustaz. Itu jelas loh Ustaz, ada di kitabnya. Ya tak jelas no saya. Bener, Imam Syafi'i itu nggak salah. Memang Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Memang bener Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, nggak salah. Sekarang pertanyaannya, sampean paham nggak yang dimaksud Imam Syafi'i? Untuk bisa memahami ucapan Imam Syafi'i, lihatlah contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya apa sih? 1, belajar tajwid. 2,
belajar nahwu, sorof. 3, mendirikan madrasah. Kata ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tajwid nggak ada di zaman Nabi. Apabila nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 5 hukum: idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, ikhfa, iqlab. Kan nggak ada di zaman Nabi. Nun mati bertemu ba, dibaca iqlab, maka nunnya berganti menjadi halo. Aslinya kan min ba'di. Berhubung nunnya bertemu ba, dibaca nah, nunnya dipindah jadi mim. Jadi ada 5: idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab, ikhfa. Itu kan di zaman Nabi nggak ada. Tapi karena itu dibutuhkan orang-orang. Jadi zaman Nabi memang nggak ada. Abu Bakar ditanya apa hukumnya iqlab, nggak paham. Apa itu iqlab itu, nggak paham. Kaidah itu belum diperlukan, nggak penting, nggak perlu. Kenapa? Kabeh wong maca Quran tepak kabeh. Gak ono wong salah, gak ono wong keseliu, gak ono. Lidahi gak ada. Bener kabeh. Makanya nggak dibutuhkan. Kemudian kata beliau, kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam. Kan maca Quran kan lajai beda, Pak. Orang India loh yang maca Arab kan rotok berlepotan. Allahu Akbar. Allah butuh ditoto toh. Gini boten, diciptakanlah tajwid untuk nepakno bacaane wong-wong sing gak Arab, sing niat maca Quran supaya tepak. Karena zamannya Nabi nggak ada, sekarang ada berarti bid'ah. Tapi hasanah karena boleh itu. Itu kata beliau gitu. Jadi tajwid bid'ah hasanah. Contoh lain belajar nahwu sorof. Contoh belajar nahwu. Ada marfu, ada mansub, ada halo, ada majrur, ada mubtada, ada khobar, ada tamyiz, ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajli, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Abu Bakar ditanya, apa mubtada itu? Enggak paham. Karena enggak ada zaman itu dan enggak dibutuhkan. Kabeh tepak kabeh macane. Bener kabeh. Sampai penaklukan negeri-negeri, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, orang Syam masuk Islam, orang Mesir masuk Islam. Mereka yang diislamkan belajar bahasa Arab sering gak tepak macane. Perlu dibuatkan grammar Arab. Paham ya? Dibuatkan nahwu dan sorof supaya tepak macane. Zaman Nabi enggak ono, saiki ono. Bid'ah ini tapi hasanah. Kata beliau seperti itu. Contoh lain mendirikan madrasah. Zaman Nabi enggak ono sekolah, is kayak ngene iki. Ngaji ngono ae. Sing ben metu-metu balik-balik. Kalau iuran, ndak ono SPP, seragam apalagi gak ada. Ya, wis bebas, wis boleh tak sakarepe kabeh. Ya, enggak ada. Akhirnya sekarang anak wong Islam wis akeh. Harus ada klasifikasi, ini tahap awal, tahap kedua, ini pelajaran pemula, ini mulai dibuatlah madrasah supaya jelas, ini mulai awal, ini supaya jelas. Dulu nggak ada zaman Nabi, sekarang ada, dan ini boleh, ini kan baik, bid'ah hasanah dong berarti. Kita jawab, kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi contohnya seperti tadi, nggak masalah, monggo. Sekarang saya tanya sampean nih sekarang. Sekarang saya tanya sampean, hukumnya belajar sorof, tajwid, nahwu, mendirikan madrasah boleh enggak? Boleh. Ujung-ujungnya boleh kan? Kalau sampean mengatakan bid'ah hasanah ada, tapi contohnya seperti ini, no problem, enggak ada masalah. Bedanya sampean mengatakan itu bid'ah hasanah, kami enggak mengatakan itu bid'ah hasanah. Tapi nama enggak penting. Yang penting kan hukumnya podo-podo boleh. Sudah dipahami? Nah, perhatikan. Meskipun itu kami nggak mengatakan bid'ah hasanah. Karena apa? Satu, belajar tajwid. Memang nggak ono tajwid di zaman Nabi, tapi sudah ada isyaratnya. Warattilil Qur'ana tartila. Belajarlah Al-Quran secara tartil. Supaya tartil diciptakan, ini babnya bab wasilah. Supaya iso tartil diciptakan ilmu tajwid. Belajar nahwu sorof memang nggak ada zaman Nabi, tapi sudah diisyaratkan. Apa? Qur'anan Arabiyan, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Varian dari ilmu bahasa Arab adalah nahwu dan sorof. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ini babnya bab wasilah, bab maslahah mursalah. Sehingga kami nggak mengatakan ini bab bid'ah, ini bab maslahah mursalah. Bab ma la yatimul wajib illa bi fawajib. Bab suatu kewajiban nggak bisa diraih kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Menutup aurat itu wajib, tapi menutup aurat nggak bisa sempurna kalau nggak ada yang buat baju, maka buat baju hukumnya
Halo? Wajib untuk melaksanakan kewajiban yaitu apa? Menutup aurat. Jadi ini babnya bab wasilah atau maslahah mursalah, bukan bid'ah. Tapi kalau panjenengan menamai ini bid'ah, yo nggak apa-apa. Kalau contohnya seperti ini, yang masalah adalah orang zaman sekarang mengatakan bid'ah hasanah ada, tapi contohnya nggak contohnya Imam Syafi'i. Contohnya bid'ah hasanah Ustadz, ini loh Ustadz, kan selamatan orang mati Ustadz. Ya memang gak ono Ustadz, tapi kan bagus. Ya inilah bid'ah hasanah. Oke, gantian ngomong ya aku saiki. Ya, wis. Sekarang aku ngomong, perhatiin. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah ada enggak? Ada. Coba sampean perhatiin ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Aku membenci acara maktam, akrohul maktam, aku benci acara maktam, yaitu al-jamaah, kumpul-kumpul di rumah mayit. Apa kata Imam Syafi'i? Yukalliful mu'na, membebani biaya untuk keluarga mayit. Pertanyaan saya, Nabi ngomong apa tadi? Benci apa suka apa seneng? Benci. Padahal beliau itu mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi dalam babakan iki, beliau nggak ngomong iki bid'ah hasanah. Contoh lain, Sitonggas. Imam Dimyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin, mengatakan adanya bid'ah hasanah. Halo, sepakat dulu ya. Imam Dimyati, pengarang kitab apa tadi? I'anatul Thalibin, mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Tapi lihat ucapan beliau, perhatikan. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ahil munkar. Apa yang dilakukan orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat dihidangkan makanan minal bid'ahil munkar, termasuk bid'ah yang mungkar. Padahal menurut beliau bid'ah hasanah itu ada. Tapi ketika mengkategorikan selamatan, beliau mengkategorikannya sebagai bid'ah mungkar. Berarti contoh yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah beda dengan contoh zaman sekarang. Kalau Anda mengatakan bid'ah hasanah ada, silakan. Kalau contoh yang dipakai seperti contohnya Imam, sing masalah adalah mengatakan, mengambil ucapan Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah tapi contohnya nggak sama dengan contohnya Imam Syafi'i. Ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, beliau nggak mengatakan contohnya memperingati hari ulang tahun Nabi. Tidak pernah. Artinya jangan sampai kita kurang memahami ucapannya Imam Syafi'i. Gitu nggih? Allahu a'lam. Sampun nggih berarti nggih. Kayak ini sampean pengen ngomong sampun. Cuma sungkan aku toh. Ya wis tak aku sing dhewe sing ngomong, wis sampun wis. Semoga bermanfaat. Ngapunten ya sengaja Pak, tak selingi guyon-guyon. Udah gak ngantuk sampean. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.